Kaisar Naga Abadi Chapter 2221 Bahasa Indonesia. Bab 2221, Bab 2221 untuk keluarga G11. Halaman tempat tinggal pendekar pedang jahat berada di dekat Luming dan yang lainnya. Kakak senior Mulan. Petik 2. Ketika Luming masuk ke halaman pendekar pedang jahat, dia kebetulan melihat Mulan sendirian di halaman itu, sedang mengembangkan serangkaian teknik pedang. Mulan menghentikan kultivasinya ketika dia melihat Luming. Dia meluncur dengan senyum cerah di wajahnya. Luming, apakah kamu sudah pulih dari lukamu? Saya pergi menemui Anda 2 hari yang lalu dan melihat bahwa Anda masih berkultivasi. Aku baik-baik saja, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kakak senior, kamu menjadi lebih cantik. Luming tersenyum dan menggodanya. Apakah begitu? Senyum Mulan semakin lebar. Dia kemudian berpura-pura menghela nafas dan berkata, sayang sekali beberapa orang tidak tahu bagaimana menghargainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang tidak tahu bagaimana menghargainya? Mereka hanya buta. Luming terus tersenyum, yang membuat senyum Mulan semakin cerah. Benar, di mana pendekar pedang jahat senior? Bagaimana cederanya? Petik 2. Luming bertanya, kamu datang di saat yang tidak tepat. Pendekar pedang jahat senior pergi kemarin dan kembali ke medan perang kuno bersama Jian Feiliu. Kata Mulan, dia pergi. Luming sedikit terkejut. Pendekar pedang jahat senior berkata bahwa dia sebaiknya tinggal di medan perang kuno itu, di mana dia lebih bebas. Kata Mulan. Luming mengangguk. Mungkin pendekar pedang jahat punya banyak rekan di medan perang kuno itu. Dalam perang tahun itu, banyak sekali orang yang tewas dan banyak sekali teman yang dimakamkan di sana. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit? Pendekar pedang jahat senior juga mengatakan bahwa meskipun lorong itu telah runtuh sepenuhnya, diperkirakan lorong itu akan muncul kembali dalam 100 tahun. Mulan berkata lagi sambil mengerutkan kening. Di sisi lain lorong itu adalah benua Yuan, tempat keluarga dan teman-temannya berada. 100 tahun. The Outlanders tidak akan mampu melewatinya dalam 100 tahun. Mata Luming terbuka dan tertutup, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Oh, kakak senior magang, aku akan segera berangkat dari sini, ikut dengan kami. Kata Luming. Baiklah. Mulan mengangguk. Sekarang dia telah mendapatkan warisan dari seorang guru yang tiada taranya, budidayanya sudah berada pada batas calon kaisar, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi seorang kaisar. Begitu seseorang menjadi raja, selama mereka selamat dari kesengsaraan Raja Surgawi, mereka akan berumur panjang. Jadi sekarang, dia tidak lagi melarikan diri. Dia ingin memahami kebahagiaannya sendiri. Keduanya kembali ke halaman tempat Luming dulu berada dan menemukan Dandan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Song Tianlong dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Mereka kemudian terbang ke arah timur kota dua dunia. Pada zaman dahulu, Dandan mengenal seseorang yang bahkan belum menjadi penguasa namun sudah menguasai banyak hukum. Orang itu telah melakukan penelitian sepanjang hidupnya. Di tahun-tahun terakhirnya, dia membuat terobosan besar dan mungkin bisa membantu Luming menemukan cara untuk menjadi kaisar suci. Sekarang, mereka pergi ke keluarga orang tersebut untuk menemukan metode itu. Keluarga itu terletak di bagian selatan wilayah surgawi Taiking. Wilayah surgawi Taiking dapat dikatakan sebagai wilayah surgawi terbesar di antara 9 wilayah surgawi di alam surga. Luasnya sama dengan benua Yuan. Kota dua dunia ini terletak di bagian paling barat wilayah surgawi Taiking. Tidak lama kemudian, mereka menerbangkan kota dua dunia kami. Yang terlihat adalah pegunungan yang luas. Puncak-puncaknya menjulang ke awan satu demi satu, seolah tak ada habisnya. Ki asli alam surga memang lebih kaya daripada alam primordial, dan hukum nomologisnya juga lebih jelas. Mungkin hanya negeri terkuat di 10 negeri alam primordial, negeri takdir surgawi, yang bisa menandinginya. Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Kemudian, mereka bertiga terbang ke udara dan terbang menjauh. Dia sangat akrab dengan alam surga. Mereka terbang melintasi pegunungan dan terdapat area teleportasi umum. Mereka akan menyapu susunan teleportasi ke selatan wilayah surgawi Taiking. Setengah bulan kemudian, mereka telah tiba di bagian selatan wilayah surgawi Taiking dan terbang di daerah terpencil. Sekilas, tempat ini bagaikan lautan bambu yang tak berbatas. Entah itu gunung yang tinggi atau dataran, semuanya ditutupi bambu. Ada berbagai jenis bambu. Dandan, kita sudah mencari berhari-hari. Apakah kamu mengambil jalan yang salah? Luming bertanya, bagaimana mungkin? Keluargaku berada di daerah ini, hidup mengasingkan diri di hutan bambu ungu. Mereka tidak akan bergerak jika tidak ada masalah besar. Petik 2. Kata Dandan, mereka bertiga melihat sekeliling, mencari hutan bambu ungu. Setengah hari berlalu, aku menemukannya. Dandan berteriak dan terbang ke depan. Luming dan Mulan mengikutinya. Tak lama kemudian, lautan bambu muncul di depan mereka. Itu semua bambu ungu. Sekilas, itu adalah lautan ungu. Itu adalah bambu ungu, dan bahkan daunnya pun berwarna ungu. Tiang bambu itu berkilau dan tembus cahaya, seolah diukir dari batu giok ungu yang indah. Di kedalaman hutan bambu,
Mereka melihat sebuah istana, itu sangat elegan dan dihiasi di laut ungu yang tak terbatas. Haha, bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka masih ada di sini, ayo pergi. Dandan tersenyum dan terbang menuju istana. Namun sebelum mereka bisa terbang jauh, beberapa sosok bergegas keluar dari hutan bambu di bawah dan menghalangi mereka. Total ada 3 orang, 1 pria parubaya dan 2 pria muda. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua mengenakan mahkota giok dan jubah putih, tampak sangat halus. Berapa kamu? Ini rumahku, bolehkah aku tahu kenapa kamu datang ke rumahku? Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Kami datang ke rumah saya untuk mencari seseorang, tentu saja. Dandan berkata dengan santai, mencari seseorang, aku ingin tahu siapa yang kamu cari. Pria parubaya itu bertanya, Langit Lone Star, apakah Gu Xingyu dan yang lainnya ada di sana? Saya akan datang dan menemukannya. Kata Dandan, kata-katanya membuat ekspresi ketiga anggota keluarga Gu berubah drastis, menjadi agak tidak sedap dipandang. Adik kecil, 2 orang yang kamu sebutkan adalah nenek moyang keluarga Guku. Terlebih lagi, terlalu tidak sopan jika Anda memanggil mereka dengan nama mereka. Mata pria parubaya itu berkilat marah, tapi dia menahannya dan berkata dengan tidak senang. Tidak hormat apa, mereka hanya juniorku. Jika saya tidak memanggil mereka dengan nama mereka, saya harus memanggil mereka apa? Dandan cemberut, beraninya kamu, saya pikir Anda di sini untuk mencari masalah. Apa menurutmu keluargaku mudah ditindas? Seorang pemuda berteriak dengan marah, pada saat yang sama. Pedang panjang muncul di tangannya, dan pedang Qi melonjak ke langit. Ekspresi pria parubaya itu juga sangat jelek. Berapa umurnya? Dia sebenarnya mengatakan bahwa kedua leluhur keluarga Gu adalah juniornya. Jelas sekali dia ada di sini untuk mencari masalah dan menghina keluarga Gu. Nes, aku akan memberitahumu sejujurnya, orang-orang ini sebenarnya ingin bertarung. Dandan berteriak, Luming terdiam. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Akan aneh jika orang lain tidak marah kepada Anda karena mengatakan hal ini. Saat ini, di kedalaman lautan bambu, ada sosok-sosok yang terbang keluar. Jelas sekali keributan di sini telah membuat keluarga Gu khawatir. Totalnya ada lusinan orang, ada yang tua dan ada yang muda, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua mengenakan jubah panjang seputih salju, tidak peduli mereka pria atau wanita, mereka semua terlihat sangat anggun. Apa yang sedang terjadi? Seorang lelaki tua dengan janggut putih tergerai bertanya. Sebelum orang-orang keluarga Gu sempat menjawab, Dandan berteriak terlebih dahulu, mereka disebut Langit Lone Star. Gu Xingyu, keluar dan temui aku, teman lamaku ada di sini untuk menemui mereka. Betapa beraninya kamu menghina leluhur keluarga Guku. Seketika, anggota keluarga Gu menjadi marah dan meraung marah. Apa, leluhur? Mungkinkah Gu Xingyu dan Gu Xingkong sama-sama mati? Mustahil. Teriak Dandan, Kaisar Naga Abadi Chapter 2222 Bahasa Indonesia. Bab 2222, melawan para jenius dari klan Gu Luming terdiam, mengapa orang ini mengatakan sesuatu? Benar saja, anggota keluarga Gu sangat marah, bahkan para tetua pun sangat marah, dan aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Sarang, Kaisar Agung, kali ini semua karena orang ini, Dandan. Luming dapat merasakan bahwa keduanya memancarkan aura seorang Kaisar Agung. Hei, apa yang kalian lakukan? Keluarga Gu dikenal sebagai keluarga pria terhormat, dan kalian semua mengaku sebagai pria terhormat, jadi kamu juga ingin menindas yang lemah dan menang dengan jumlah. Teriak Dandan, mendengar ini, mata para tetua dan pria parubaya dari keluarga Gu berbinar, mereka semua menyembunyikan auranya, tapi kemarahan di mata mereka tidak bisa dipadamkan. Kamu harus diberi pelajaran karena menghina leluhur keluarga Guku. Jika tidak, Anda benar-benar berpikir keluarga Gu saya mudah ditindas. Keluarga Gu saya tidak akan menindas yang lemah dengan kekuatan kami dan menang dengan jumlah. Hari ini, izinkan aku bertemu denganmu. Suara dingin terdengar, lalu seorang pemuda melangkah keluar. Pemuda ini mengenakan mahkota giok dan jubah panjang. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang, dia sangat tampan. Melihat pemuda ini keluar, keluarga Gu tidak menghentikannya, sebaliknya, mereka tampak percaya diri, seolah-olah mereka percaya pada pemuda ini. Tingkat kultivasi Anda terlalu rendah, saya tidak tertarik, Luming, aku serahkan padamu. Dandan melambaikan tangannya, tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali, yang membuat pemuda berbaju putih itu semakin marah. Saya Gu Yingsong, siapa yang bisa memberi saya beberapa petunjuk? Pemuda berjubah putih itu menahan amarahnya dan menangkupkan tinjunya. Keluarga Gu ini, masing-masing dari mereka sangat sopan. Luming mengira dia telah mendengar Dandan menyebut keluarga kesepian ini dalam perjalanan ke sini. Dalam kata-kata Dandan, Gus adalah sekelompok balok kayu dengan otak yang kaku, tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel, dan memproklamirkan diri sebagai tuan-tuan. Sekarang dia melihatnya, memang benar demikian, namun, Dandan memiliki hubungan baik dengan beberapa orang dari keluarga tunggal. Saya Luming. Silakan, Luming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Hati-hati, kata Gu Yingchong. Lalu, suara pedang terdengar, pedang panjang muncul di tangan Gu Yingchong.
cahaya pedang yang sangat terang menebas ke arah Lu Ming. Kaisar Ilusi Bintang 3, Lu Ming dapat mengetahui tingkat kultivasi Gu Yingchong saat dia menyerang. Ledakan, Lu Ming mulai bergerak, dia sangat lugas saat menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini tidak menggunakan hukum apapun, itu hanyalah ledakan tubuh fisik dan kekuatan Sein. Ledakan, telapak tangan Lu Ming mendarat di kilatan pedang pihak lain, kilauan pedang bergetar dan melolong. Pada akhirnya, kilatan pedang itu runtuh dan Lu Ming terpaksa mundur puluhan meter. Kekuatan fisik yang sangat kuat. Apakah Anda seorang kultivator tubuh yang abadi? Tidak, kekuatanmu adalah energi Sein, kamu belum menjadi kaisar suci. Pada awalnya, Gu Ying mengira Lu Ming adalah seorang kultivator tubuh kuno, tapi kemudian, dia menyadari bahwa Lu Ming menggunakan energi Sein. Begitu seseorang menjadi Santo Kaisar, energi Santo akan diubah menjadi energi dunia. Namun, Lu Ming masih menggunakan energi Sein, yang berarti dia belum menjadi kaisar suci. Ini mengejutkan Gu Yingchong. Anggota keluarga Gu lainnya juga terkejut, untuk bisa menerima pukulan berat dari Gu Ying bahkan sebelum menjadi kaisar, kekuatan ini cukup mengejutkan. Kita harus tahu bahwa Gu Yingzong adalah orang jenius nomor satu di keluarga Gu, dia adalah karakter yang hanya muncul sekali setiap 100.000 tahun. Gunakan kekuatan penuhmu, kalau seperti ini, kamu tidak bisa menang melawan aku. Kata Lu Ming, dia tahu bahwa Gu Yingchong belum menggunakan kekuatan penuhnya, serangan tadi hanyalah sebuah ujian. Kamu belum menjadi kaisar suci, meskipun kekuatan bertarungmu luar biasa, kamu bukan tandinganku. Gu Ying berbicara lagi, penuh percaya diri, kamu tidak berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran, bagaimana kamu tahu? Lu Ming juga sangat percaya diri, karena itu masalahnya, ayo bertarung. Semangat juang Gu Yingzong terungkap, pedang panjangnya bergetar, dan suara pedangnya tidak ada habisnya. Kekuatan hukum meledak, membuat pedang Qi Gu Yingzong semakin mencengangkan. Dua jenis hukum, yang satu adalah hukum pamungkas, dan yang lainnya adalah sejenis hukum jalur raja. Hati Lu Ming tergerak, suara mendesing, satu-satunya bayangan bergerak lagi. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang, menyerang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan pedang kematian mengembun. Pada saat yang sama, aliran hukum yang panjang muncul di tubuhnya. Kali ini, anggota keluarga Gu sangat terkejut. Astaga, apa yang baru saja kulihat? 4 jenis hukum, dia memiliki kendali atas 4 jenis hukum. Dia bahkan belum menjadi kaisar suci, bagaimana dia bisa mengendalikan 4 jenis hukum nomologis? Konon keluarga Gu saya memiliki leluhur yang sangat berbakat, sebelum menjadi penguasa, dia juga telah menguasai banyak hukum. Kerumunan keluarga Gu terlibat dalam diskusi panas. Mata Gu Yingzong juga berkedip, tapi cahaya pedangnya tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Buzz, Lu Ming mengayunkan pedang kematian dan menghadapi serangan itu. Ledakan, keduanya bertabrakan, dan tabrakan yang mengejutkan terjadi, pedang Qi mengamuk, dan banyak anggota keluarga Gu mundur. Setelah keduanya bertabrakan, tubuh mereka gemetar dan mundur puluhan meter, perbedaannya adalah Lu Ming mundur dalam jarak yang lebih pendek. Dia berada di ranah kedua dari hukum terkuat, dia tidak lebih lemah dari Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya. Hati Lu Ming tergerak, dua jenis hukum Gu Yingchong, yang terkuat telah memasuki alam kedua, dan budidayanya berada pada tingkat kaisar ilusi bintang 3, tidak diragukan lagi. Dia adalah favorit surga terkemuka. Jika sebelumnya, pedang kematian Lu Ming hanya berisi 4 jenis hukum dan tidak akan menandingi keajaiban seperti itu. Namun, karena kondensasi darah naga leluhur, tubuh fisik Lu Ming menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini juga membuat kekuatan tempurnya semakin kuat. Oleh karena itu, Lu Ming lebih unggul dengan memberikan 4 jenis hukum. Lagi, niat bertarung di mata Gu Yingzong semakin kuat, dan auranya juga semakin kuat. 3 jenis hukum, mata Lu Ming sedikit berkedip, hukum ketiga muncul di satu-satunya shadow. Ini adalah hukum jalur raja, dan tampaknya telah mencapai ranah kedua. Ini adalah favorit surga yang lebih kuat dari Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya. Suara mendesing, cahaya pedang menembus udara dan menuju ke Lu Ming. Lu Ming memegang pedang kematian dan menyerang pihak lain. Dentang, keduanya terus bentrok di udara, pedang Qi meluap, dan suara pedang terdengar ribuan mil jauhnya. Untungnya, seseorang dari keluarga Gu telah bertindak dan membuat layar tipis untuk memblokir hutan bambu ungu di bawah, jika tidak, hutan bambu ungu dalam jarak 10.000 mil akan dihancurkan oleh pedang Qi. Keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Mengaum, semakin banyak dia bertarung, semakin cepat Qi dan darah Lu Ming beredar, raungan naga terdengar dari tubuhnya dan lapisan sisik naga muncul di permukaan kulitnya. Ini, Lu Ming sendiri juga tercengang. Saat itu, ketika basis budidayanya masih lemah, sisik naga sudah muncul di permukaan kulitnya karena 9 garis keturunan naga miliknya. Namun, seiring dengan peningkatan level kultivasinya, dia bisa mengendalikan garis keturunan 9 naga sesuka hati. Sisik naga tidak lagi muncul di tubuhnya. Namun kini, saat dia mengedarkan tubuhnya secara ekstrim, lapisan sisik naga muncul di permukaan tubuhnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan darah naga leluhur. Lu Ming memikirkan darah naga leluhur.
Sebelumnya, dia telah memurnikan sebagian darah naga leluhur agar tubuhnya bisa mengembang. Sekarang, ketika pertempuran berada pada titik paling intens, ki darahnya melonjak dan mendidih, menyebabkan sisik naga muncul. Kaisar Naga Abadi Chapter 2223 Bahasa Indonesia Bab 2223, Bab 2223 dan mengungkapkan wujud aslinya. Keberanian Lu Ming meningkat seiring berlangsungnya pertempuran. Meskipun Shadow yang sendirian menggunakan 3 jenis hukum, 2 diantaranya berada di alam kedua, hukum tersebut masih diblokir oleh Lu Ming dan tidak dapat melakukan apapun padanya. Bus, tiba-tiba, pedang Gu Yingzong berdengung, dan cahaya pedang menjadi lebih cemerlang. Ini adalah hukum keempat. Kali ini, bahkan Lu Ming pun terkejut. Gu Yingzong sebenarnya telah menguasai hukum jenis keempat, yang juga merupakan hukum jalur raja. Untungnya, itu hanya di ranah pertama, bukan ranah kedua. Namun ini bukanlah masalah kecil, Kaisar Ilusi Bintang 3, dan pada usia yang sangat muda, padahal, dia sudah menguasai 4 jenis hukum. 1 hukum pamungkas dan 3 hukum jalur raja. Selanjutnya, hukum terkuat dan salah satu hukum jalur raja telah mencapai ranah kedua. 2 hukum jalur raja lainnya juga telah mencapai penyelesaian alam pertama. Bakat seperti ini bisa dibilang mengejutkan. Misalnya, Lan Yun dan Fan Xi, yang dikenal sebagai jenius tertinggi di alam surga, seumuran dengan Gu Yingzong, tetapi mereka hanya menguasai 2 jenis hukum. Saya tidak menyangka keluarga Gu akan menghasilkan favorit surga terbaik lainnya. Bisik Dandan, matanya juga menunjukkan ekspresi kekaguman. Banyak anggota keluarga Gu juga mengungkapkan ekspresi bangga. Ledakan, menggunakan hukum nomologis jenis keempat, meskipun baru menyelesaikan tahap pertama, itu masih meningkatkan kekuatan Gu Yingzong. Kali ini, Lu Ming dikirim terbang. Lu Ming, harus kuakui bahwa kemampuanmu memang mengejutkan. Ini pertama kalinya aku melihatmu dalam hidupku. Karena tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, saya akan melupakan masalah hari ini. Kamu boleh pergi. Kata Gu Ying, terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Gu Yingzong memang bisa dianggap pria terhormat. Tidak semua orang memiliki kemurahan hati seperti itu. Namun, tujuan Lu Ming datang ke sini hari ini belum tercapai. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Tapi pertarungan kita belum berakhir. Lu Ming tersenyum lagi. Kamu masih belum menggunakan kekuatan penuhmu? Mata Gu Yingzong menyipit saat dia berbicara. Tentu saja, Lu Ming tersenyum. Warna pedang kematian di tangannya menjadi lebih mempesona. Sekarang ada 2 warna lagi. Itu adalah hukum alkimia dan senjata, 6 jenis hukum. Gu Yingzong berseru kaget, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Anggota keluarga Gu lainnya juga terkejut. Dia belum menjadi kaisar suci, tapi dia sebenarnya bisa mengendalikan 6 jenis hukum. Ini sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah legenda itu benar adanya, bahwa salah satu nenek moyang mereka juga telah menguasai banyak hukum sebelum menjadi penguasa? Pada awalnya, sebagian orang skeptis dengan legenda nenek moyang mereka yang belum menjadi penguasa, namun sudah menguasai berbagai hukum nomologis. Ini karena hal seperti itu terlalu sulit dipercaya, apalagi sudah lama berlalu. Jadi siapa yang tahu apakah legenda ini benar atau salah? Namun, setelah melihat Lu Ming hari ini, mereka tahu bahwa legenda itu benar adanya. Namun, keterkejutan mereka belum berakhir. Sebuah palu muncul di tangan kiri Lu Ming. Palu kekacauan, hukum ini dibentuk oleh hukum kekacauan dan 6 hukum lainnya. Kali ini, anggota keluarga Gu benar-benar tercengang. Bahkan Gu Yingzong pun sama, mereka baru bereaksi setelah sekian lama. Ya dewa, sebuah pepatah tertinggi, 2 pepatah utama. Seseorang yang bahkan belum menjadi penguasa tidak hanya menguasai banyak hukum tetapi juga 2 hukum pamungkas pada saat yang bersamaan. Bagaimana dia melakukannya? Sulit dipercaya, tidak bisa dipercaya. Terlepas dari apakah mereka anggota keluarga Gu yang lebih tua atau lebih muda, mereka semua sangat terkejut. Mengontrol 2 prinsip utama telah sepenuhnya mematahkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip tersebut, tentu saja mereka terkejut. Bus, 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 saat ini, sekelompok orang terbang keluar dari kedalaman hutan bambu ungu. Setidaknya ada 100 dari mereka, dan beberapa dari mereka memancarkan budidaya yang mengejutkan. Mereka semua adalah kaisar yang hebat. Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Alam surga memang layak untuk namanya. Itu telah diwariskan selama bertahun-tahun dan para ahlinya sungguh luar biasa. Itu hanya satu-satunya keluarga tetapi sudah ada 4 hingga 5 kaisar agung. Sulit untuk dibayangkan. Misalnya, tidak banyak kaisar besar di seluruh wilayah Gunung Yuan. Faktanya, bukan berarti kekuatan alam primordial jauh dari alam surga. Memang ada perbedaan, tapi tidak terlalu konyol. Hal utama adalah banyak praktisi kuat dari alam primordial telah meninggalkan alam primordial dan datang ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang dan berkultivasi. Beberapa pasukan tuan besar di tanah nasib dewa juga sangat kuat, dan ada banyak ahli yang tinggal di sana. Salam, Patriark, semua anggota keluarga Gu membungkuk kepada seorang pria parubaya. Orang ini adalah majikan keluarga Gu. Baiklah, mari kita akhiri pertempuran ini di sini. Tuan dari keluarga Gu berbicara, ya, Gu Ying mengangguk, menarik kembali auranya, dan mundur beberapa langkah. Tuan keluarga Gu memandang Lu Ming dengan takjub,
saya tidak menyangka akan ada orang seperti itu di dunia. Ia bahkan belum menjadi penguasa, namun ia telah menguasai begitu banyak hukum, bahkan 2 hukum pamungkas. Sungguh sebuah keajaiban. Tuan Gu terlalu baik, tapi sayang sekali sulit untuk menjadi kaisar. Lu Ming menghela nafas. Memang, nenek moyang keluarga Gu saya juga memiliki sosok yang sangat berbakat. Dia mengendalikan banyak hukum nomologis sebelum dia menjadi penguasa. Sayangnya dia tidak menjadi penguasa pada akhirnya. Kalian semua datang ke sini karena mendengar legenda leluhur keluarga Guku, kan? Kata tuan keluarga Gu, ya itu benar, Lu Ming mengangguk. Karena kamu ingin meminta sesuatu kepadaku, mengapa kamu menghina leluhurku? Seorang lelaki tua dari keluarga Gu berjalan bersama kami, wajahnya masih agak marah. Tuan keluarga Gu juga melihat ke arah Dandan. Penghinaan apa? Apa yang kalian junior ketahui? Saya sudah mengenal Gu Xingyu, Gu Xingtian, dan bahwa Gu Lingtian yang telah menguasai banyak jenis hukum nomologis bahkan sebelum dia menjadi kaisar yang hebat adalah teman baik saya. Dandan berkata dengan keras, kamu masih berani melakukannya. Orang-orang di keluarga Gu sangat marah. Tuan dari keluarga Gu mengangkat tangannya, dan orang-orang di keluarga Gu terdiam. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Tuan dari keluarga Gu bertanya. Kalau begitu kalian harus melihat dengan jelas. Dandan mengerutkan bibirnya, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya. Kemudian, tubuhnya dengan cepat bertambah besar, berubah menjadi kura-kura yang sangat besar yang melayang di langit. Ini adalah 10 besar Battle Beast yang legendaris, penyu dunia. Seseorang berseru kaget, semua anggota keluarga Gu membelalak. 10 War Beast teratas telah menjadi legenda dan tidak lagi terlihat. Dalam pertempuran di masa lalu, 10 monster perang teratas telah mati atau terluka, mereka sudah lama menghilang. Banyak orang berspekulasi bahwa 10 monster perang teratas mungkin semuanya mati dalam pertempuran. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 10 monster perang teratas, penyu dunia, akan benar-benar muncul di sini. Kamu, apakah itu kura-kura senior yang legendaris? Tuan dari keluarga Gu adalah yang pertama bereaksi. Tentu saja, kamu adalah orang tuaku. Kura-kura raksasa itu membuka mulutnya dan dengan cepat menyusut, kembali menjadi seorang pendeta Tao kecil. Penyu senior, ada apa dengan budidayamu? Tuan dari keluarga Gu bertanya dengan sikap hormat. Itu karena memang ada catatan dalam buku kuno keluarga Gu bahwa beberapa leluhur keluarga Gu memiliki hubungan dekat dengan penyu dewa dunia. Kaisar Naga Abadi Chapter 2224 Bahasa Indonesia Bab 2224, saya bisa menjadi Kaisar Surgawi. Itu semua karena pertarungan saat itu sehingga aku hampir mati. Jika bukan karena kemampuan surgawi saya yang tak tertandingi, Anda tidak akan bisa melihat saya. Dandan mulai menghela nafas, tapi dia segera mendapatkan kembali semangatnya dan berkata, siapa yang tertua di keluarga Gu sekarang? Anggota tertua keluarga Gu adalah putra leluhur Lingtian, leluhur Gu Xinghui. Gu Xinghui, jadi bocah cilik itu, minta dia untuk datang dan menemuiku. Dandan berkata dengan santai, dengan penampilan seorang ahli senior. Anggota keluarga Gu lainnya merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Gu Xinghui adalah nenek moyang lama keluarga Gu. Dia telah hidup sejak zaman kuno dan telah hidup lama sekali. Sekarang, dia disebut bocah nakal. Lalu apa itu? Namun, ketika dia ingat bahwa pihak lain adalah penyu dunia saat itu, dia merasa nyaman. Saat itu, 10 monster perang teratas semuanya adalah pakar puncak. Jumlah tahun yang mereka jalani juga mengejutkan. Penyu senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan melaporkan hal ini kepada leluhur. Tuan dari keluarga Gu menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju istana di kedalaman keluarga Gu. Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama sebelum mereka melihat tuan dari keluarga Gu dan seorang lelaki tua berambut putih terbang di atasnya. Orang tua itu berkulit kemerahan dan berambut putih, dia bersemangat tinggi dan matanya sangat cerah. Tuan dari keluarga Gu mengikuti di belakang lelaki tua itu dengan ekspresi hormat. Kami memberi penghormatan kepada leluhur, anggota keluarga Gu membungkuk pada lelaki tua itu pada saat yang bersamaan. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah nenek moyang tertua keluarga Gu, Gu Xinghui. Tidak perlu bersikap sopan, Gu Xinghui melambaikan tangannya dan menatap Dandan. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk merasakan aura Dandan, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kura-kura senior, itu kamu. Hahaha, itu aku, dasar bocah nakal. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu dan kamu sudah sangat tua. Haha, aku masih yang lebih muda. Dandan tertawa, penyu senior, saya baru dengar ada adik laki-laki yang belum menjadi penguasa. Tapi dia sudah menguasai banyak hukum nomologis, bahkan 2 prinsip pamungkas. Apakah Anda di sini untuk metode yang ditinggalkan ayah? Gu Xinghui bertanya langsung. Itu benar, saya mendengar bahwa Gu Lingtian telah melakukan penelitian sepanjang hidupnya, dan ketika dia akan mati, dia memperoleh banyak hal. Jadi, saya ingin melihat apa yang dia temukan. Kata Dandan, Gu Xinghui memandang Lu Ming dengan heran. Dia sudah hidup lama sekali, ketika dia mendengar bahwa seseorang dapat mengendalikan begitu banyak hukum, bahkan 2 hukum pamungkas, sebelum menjadi penguasa, bahkan dia terkejut dan penasaran. Adik,
Bisakah kamu menunjukkan padaku hukum nomologismu? Kata Gu Xinghui. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dengan pemikiran, 7 jenis hukum muncul satu demi satu. Mata Gu Xinghui sangat cerah saat dia menghela nafas berulang kali. Keajaiban, sungguh keajaiban. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayah saya memang mempunyai terobosan besar saat itu. Dia berkata bahwa dia akhirnya menemukan cara untuk menjadi kaisar yang suci. Sayangnya, dia tidak bisa mencapainya sendiri. Dia hanya bisa menyerahkannya pada yang ditakdirkan. Mata Lu Ming berbinar dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata Gu Xinghui jelas berarti bahwa Guling Tian benar-benar telah menemukan jalannya saat itu. Haha, Guling Tian memang merupakan hero yang langka. Saya tidak berharap dia menemukan jalan, kasihan sekali dia. Jika dia tidak begitu ambisius, prestasinya tidak akan kalah dengan prestasi saya. Dandan menghela nafas, jarang sekali melihat orang yang berlebihan seperti itu. Mata Gu Xinghui juga sedikit redup, penyu senior, tolong ikuti saya. Kata Gu Xinghui, kemudian, dia memberi isyarat mengundang dan berjalan menuju bagian dalam keluarga Gu. Lu Ming, Dandan, dan Mulan mengikuti, anggota keluarga Gu lainnya juga pergi. Lu Ming dan dua lainnya mengikuti Gu Xinghui dan terbang melintasi aula yang luas, tiba di tempat yang damai. Di sini sangat sepi, dan hanya ada sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu ungu. Suasananya tenang dan elegan, ada halaman kecil di luar rumah kecil itu, ada meja batu dengan beberapa bangku batu di sampingnya. Kura-kura senior, silakan duduk, aku akan segera kembali. Kata Gu Xinghui lalu masuk ke rumah bambu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kotak perunggu dan berjalan keluar. Inilah yang ditinggalkan ayahku, kata Gu Xinghui. Kemudian, dia membuka kotak perunggu itu, dan sebuah kotak giok muncul. Ayahku menaruh semua penelitiannya di kotak giok ini. Namun, belum ada yang bisa membukanya sejak ayah saya meninggal. Ada formasi di atasnya. Jika kamu membukanya dengan paksa, kotak giok dan isi di dalamnya akan hancur. Kata Gu Xinghui, tidak bisa dibuka, tidak mungkin. Dandan tidak bisa berkata-kata, hati Lu Ming mencelos. Itu benar. Namun, saya menduga ayah ingin mewariskannya kepada seseorang yang ditakdirkan, seperti adik laki-laki Lu Ming, yang belum menjadi kaisar agung tetapi sudah menguasai banyak jenis hukum. Adik Lu Ming, kamu bisa melihatnya. Mungkin Anda bisa membukanya. Gu Xinghui menyerahkan kotak giok itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mempelajarinya dengan cermat. Permukaan kotak giok ditutupi dengan tanda padat. Lu Ming melihatnya lama sekali tetapi tidak dapat menemukan apapun. Biar kulihat, teriak Dandan. Lu Ming memberikan kotak giok itu kepada Dandan dan dia mempelajarinya dengan cermat. Dia ahli dalam formasi, dan seperti yang diharapkan, dia telah membuat penemuan besar. Matanya berbinar, dan dia berkata, pantas saja tidak ada yang bisa membukanya, ternyata memerlukan syarat seperti itu. Haha. Dandan, kamu tahu, Lu Ming bertanya. Tentu saja, apa kamu tidak tahu siapa aku, kepala dari 10 Battle Beast teratas, kura-kura dewa dunia? Saya tidak bisa melihatnya tanpa formasi. Jika Anda ingin membuka kotak giok ini, Anda memerlukan 2 syarat. Pertama, saya perlu menggunakan energi Sein. Kedua, 5 jenis hukum nomologis perlu digunakan secara bersamaan, tetapi tidak ada aturan yang mengatur 5 jenis hukum nomologis yang mana yang akan digunakan. Kedua syarat ini sangat sederhana satu persatu, tetapi jika digabungkan, ini sangat sulit, karena kedua syarat tersebut harus diselesaikan oleh orang yang sama. Dandan menjelaskan, beberapa dari mereka tertegun sejenak sebelum mereka langsung bereaksi. Kondisi ini sangat jelas terlihat, untuk itu diperlukan seseorang yang belum menjadi kaisar surgawi tetapi dapat menguasai 5 jenis hukum pada saat yang bersamaan. Inilah yang ditinggalkan Guling Tian untuk orang-orang seperti dia. Lu Ming, ambil dan coba, Dandan menyerahkan kotak giok itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mengedarkan kekuatan sucinya sesuai dengan instruksi Dandan. Dia mengendalikan 5 jenis hukum pada saat yang sama dan menyelubungi kotak giok. Bus, benar saja. Kotak giok itu mulai bergerak, itu mulai bersinar, dan tanda di atasnya mengalir. Akhirnya, dengan suara kaca, kotak giok terbuka. Ada token giok di kotak giok, ini terbuka, Gu Xinghui juga sangat bersemangat. Lu Ming, Dandan, dan Mulan juga sangat bersemangat. Lu Ming, cepat dan lihat, apakah ada cara agar Anda berhasil membuktikan dao Anda dan menjadi kaisar? Dandan berkata dengan penuh semangat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kartu giok, dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Hidupku adalah Guling Tian, segera, sebuah suara terdengar di benak Lu Ming. Setelah beberapa lama, Lu Ming meletakkan token giok dan tampak terkejut. Ya, memang ada jalan, aku bisa menjadi kaisar. Bab 2225, Pohon Kuno Pemahaman Jalan Lainnya. Lu Ming mengetahui tentang kehidupan Guling Tian dari token giok. Guling Tian adalah talenta yang tiada taranya dan favorit surga yang tiada taranya. Dia adalah bintang paling mempesona di alam surga pada masa itu. Namun, hati Guling Tian lebih tinggi dari langit. Dia ingin menempuh jalan yang berbeda, jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya, atau jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun. Sebelum dia menjadi raja,
dia sebenarnya mengandalkan bakatnya yang menakutkan untuk mengembangkan beberapa jenis hukum. Dia ingin menggunakan berbagai jenis hukum untuk menciptakan dunia kecil ketika dia menjadi seorang raja. Sayangnya, dia tidak menempuh jalan ini pada akhirnya. Dia diblokir, dan blok ini akan bertahan seumur hidup. Guling Tian telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti, dan dia akhirnya menemukan jalannya di tahun-tahun terakhirnya. Untuk dapat mengontrol begitu banyak undang-undang sebelum menjadi raja, seseorang harus memperhatikan keseimbangan. Ini karena terlalu sulit untuk memadatkan inti dunia dengan berbagai jenis hukum ketika seseorang menjadi seorang kaisar agung. Hukum-hukum tersebut akan saling bertabrakan dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang akan merobek hati dan tubuh Sein. Itulah mengapa sulit untuk menjadi seorang kaisar. Namun, selama hukum-hukum tersebut mencapai keseimbangan, maka tidak akan ada kekuatan yang merobek-robeknya, dan seseorang bisa dengan sukses mengembangkan hati orang suci dan menjadi seorang kaisar. Namun, sangat sulit untuk mencapai keseimbangan di antara banyak undang-undang tersebut. Dalam masalah ini, dia bukanlah anak dewa dan mempunyai keuntungan. Karena dia adalah anak dewa dan telah menguasai satu hukum tertinggi, akan sulit mencapai keseimbangan jika dia menguasai hukum lainnya. Menurut spekulasi Guling Tian, badan raja yang dapat mengendalikan 3, 6, atau 9 hukum jalur raja akan mampu mencapai keseimbangan dan menjadi seorang raja. Namun, dalam sejarah, mereka yang memiliki kemampuan dan bakat untuk mengendalikan berbagai hukum sebelum menjadi kaisar suci semuanya adalah anak-anak dewa yang mengendalikan hukum terkuat. Tidak peduli bagaimana dia mencocokkannya, akan sulit untuk mencapai keseimbangan antara banyak hukum. Ini karena maksim terhebat terlalu kuat, dan sulit bagi maksim lain untuk menjaga keseimbangan dengan maksim terhebat. Guling Tian berspekulasi bahwa jika seseorang dapat mengendalikan 3 hukum tertinggi dan 6 hukum jalur raja, mereka akan mampu menjaga keseimbangan dan berhasil mengembangkan inti dunia. Atau, seseorang yang bisa mengendalikan 6 atau 9 prinsip utama juga bisa mengembangkan inti dunia. 3 jenis hukum pamungkas dan 6 jenis hukum jalur raja, saya pasti bisa melakukannya. Mata Lu Ming sangat cerah dan hatinya diliputi ekstasi. Dia telah menguasai 2 hukum pamungkas dan 5 hukum jalur raja. Dia benar-benar bisa memahami hukum pamungkas dan hukum jalur raja lainnya. Guling Tian juga menyebutkan bahwa undang-undang ini harus berada pada level yang sama untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, jika salah satu undang-undang telah mencapai ranah kedua dan sisanya berada di ranah pertama, maka hal itu tidak akan berhasil. Lu Ming diam-diam senang karena dia belum mencapai ranah kedua dari hukumnya. Selama dia mengembangkan semua hukum ini hingga kesempurnaan alam pertama, dia akan mampu membuktikan daunnya dan menjadi seorang raja. Kata-kata Lu Ming membuat Dandan dan Mulan sangat gembira. Lu Ming, cepat, biarkan aku melihatnya, teriak Dandan. Lu Ming memberikan kartu giok itu kepada Dandan dan dia segera melihatnya. Setelah membacanya, Dandan terdiam dan memberikan token giok kepada Gu Xinghui. Setelah itu, Mulan pun mengambilnya dan melihatnya. Itu sangat disayangkan. Guling Tian memang jenius. Dia menguasai hukum pamungkas dan 8 hukum jalur raja, tetapi dia tidak dapat mencapai keseimbangan dan menjadi seorang raja. Dandan menghela nafas. Mata Gu Xinghui dipenuhi kesedihan. Cara yang dicatat oleh ayah saya kelihatannya sederhana, namun sebenarnya sangat sulit untuk mencapainya. Sebelum menjadi seorang yang berdaulat, mustahil bagi rakyat biasa untuk menguasai banyak hukum nomologis, hanya anak dewa yang mempunyai bakat untuk melakukan hal itu. Namun, mustahil bagi satu orang untuk menguasai lebih dari 2 prinsip utama pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, hampir tidak ada orang yang mampu mencapai kondisi seperti itu. Menurutku, metode yang dikembangkan ayah sepenuhnya dibuat khusus untuk saudara Lu Ming. Gu Xinghui menghela nafas. Benar, Dandan juga menghela nafas. Mulan juga ikut berbahagia untuk Lu Ming. Saudara Lu Ming, saya harap Anda dapat membuktikan dao Anda dan menjadi kaisar yang suci. Dengan cara ini, kamu akan memenuhi keinginan terakhir ayahku. Kata Gu Xinghui, tentu saja, Lu Ming sangat bertekad. Bagaimana dengan ini? Saya akan membawa Anda ke tempat yang akan membantu Anda memahami banyak hukum. Ini akan membantu Anda menjadi kaisar surgawi lebih awal. Kata Gu Xinghui. Setelah itu, Gu Xinghui melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming, Dandan, dan Mulan mengikutinya. Mereka menuju ke kedalaman hutan bambu ungu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah pohon kuno yang besar. Pohon purba ini tingginya ratusan meter dan setebal belasan orang yang memeluknya. Gu Xinghui melambaikan tangannya, dan sebuah pintu tipis muncul di pohon kuno. Jadi, ada dunia kecil yang tersembunyi di sini. Hati Lu Ming tergerak. Jelas sekali bahwa pintu cahaya di pohon kuno adalah pintu masuk ke dunia kecil. Gu Xinghui memasuki pintu cahaya, Lu Ming dan yang lainnya juga masuk satu persatu. Begitu dia memasuki pintu cahaya, dia tiba di dunia lain. Hukum di sini sangat jelas, aku merasa segar dan hatiku kosong. Begitu mereka memasuki dunia kecil, Lu Ming dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Hal ini terutama berlaku untuk Lu Ming, dia merasa seolah-olah sedang berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Ikuti aku, Gu Xinghui tersenyum dan pergi. Setelah terbang jauh, mereka sampai di pegunungan. Namun pegunungan ini tandus,
tidak ada tumbuhan sama sekali, hanya pohon raksasa di tengah pegunungan. Itu adalah pohon kuno yang memahami jalan. Lu Ming tercengang melihat pohon besar itu. Ya, memang ada pohon kuno pemahaman jalan di sini. Meskipun spesiesnya berbeda dari yang dimiliki Lu Ming, itu memang pohon kuno yang memahami jalan. Pohon kuno pemahaman jalan ini tidak dapat dibandingkan dengan yang dimiliki Lu Ming. Yang Lu Ming telah berakar di salah satu puncak gunung di diagram gunung dan sungai, ekornya lebih dari 30 meter. Namun, yang di depannya setidaknya tingginya 1000 meter. Pohon kuno itu menjulang tinggi ke langit, dan cabang-cabangnya dikelilingi oleh dao yang agung. Setiap orang merasakan hati mereka menjadi kosong, dan pikiran mereka menjadi sangat jernih. Itu jauh lebih efektif daripada yang dimiliki Lu Ming. Bagus, keluarga Gumu sebenarnya diam-diam membudidayakan pohon kuno pemahaman jalan, luar biasa. Dandan menyeringai dan menghela nafas, matanya bersinar. Sayang sekali ia belum sepenuhnya matang bahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi. Gu Xinghui menghela nafas, sudah lumayan kalau tingginya bisa mencapai 1000 meter, aku punya satu saat itu, tapi itu hancur dalam pertempuran besar sebelum matang. Dia melirik Lu Ming, jantung Lu Ming berdetak kencang, pohon kuno pemahaman jalannya dibudidayakan dari cabang yang layu. Cabang layu itu muncul bersama Dandan saat itu dan mereka mendapatkannya bersama. Mungkinkah itu milik Dandan? Ini sangat mungkin, kamu bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Kata Gu Xinghui, haha, bagus, bagus, Lu Ming, ini adalah tempat paling cocok untukmu pada tahapmu saat ini. Dandan berkata pada Lu Ming mengangguk, memang. Fokus utamanya sekarang adalah memahami hukum, jadi tempat ini memang sangat cocok untuknya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2226 Bahasa Indonesia Bab 2226, Hukum ke-8 dan ke-9. Pohon kuno pemahaman jalan milik keluarga Gu sudah setinggi 1000 meter. Itu jauh lebih efektif daripada pohon kuno pemahaman jalannya sendiri. Itu adalah tempat paling cocok untuk memahami hukum. Kalian bisa berkultivasi di sini. Jika Anda butuh sesuatu, kirimkan saja pesan kepada saya. Gu Xinghui meninggalkan jimat giok transmisi suara untuk mereka dan menghilang dalam sekejap. Mereka bertiga menuju ke arah pohon kuno pemahaman jalan. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa beberapa orang sedang duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, sedang bercocok tanam. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari keluarga Gu. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Gu Yingchong bisa mengendalikan 4 jenis hukum di usia yang begitu muda. 2 di antaranya bahkan sudah mencapai level kedua. Itu pasti ada hubungannya dengan pohon kuno pemahaman jalan. Seseorang di keluarga Gu merasakan kedatangan mereka bertiga. Dia membuka matanya dan memandang mereka bertiga dengan heran. Itu karena dia tidak mengenal Lu Ming dan 2 orang lainnya. Namun, dia hanya terkejut dan tidak banyak bicara. Ini karena ini adalah tempat rahasia keluarga Gu. Tanpa petinggi keluarga Gu yang memimpin, tidak ada yang bisa menemukannya. Jelas sekali, Lu Ming, Dandan, dan Mulan bisa masuk karena mereka dibawa ke sini oleh petinggi keluarga Gu. Karena petinggi keluarga Gu lah yang membawa mereka ke sini, tentu saja dia tidak akan mengatakan apapun. Mengangguk pada Lu Ming dan 2 lainnya, orang itu menutup matanya dan terus berkultivasi. Kalian berdua bisa berkultivasi di sini. Aku akan mencari tempat untuk memasuki pengasingan dan menerobos ke alam kaisar yang sebenarnya. Kata Dandan, saya harap Anda segera menerobos. Kalau tidak, saat aku menjadi kaisar suci, aku akan segera menyusulmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum, dalam mimpimu, kamu pikir kamu bisa mengejarku. Dandan cemberut tidak senang, lalu sosoknya melintas dan dia menghilang dalam sekejap. Lu Ming dan Mulan pergi ke pohon kuno pemahaman jalan, mereka masing-masing menemukan batu biru dan duduk bersila di atasnya. Pohon kuno pemahaman dao tingginya ribuan meter dan sangat besar, dao besar mengelilingi cabang dan dedaunannya, ini sangat berguna untuk memahami hukum nomologis atau teknik kekuatan suci di sini. Saya harus memahami 9 jenis hukum, 3 jenis hukum tertinggi, dan 6 jenis hukum jalur raja. Saya masih kekurangan 1 jenis hukum pamungkas dan 1 jenis hukum jalur raja. 2 yang mana yang harus saya pahami? Lu Ming mulai berpikir, jika itu adalah hukum jalur raja, mengapa saya tidak memahami hukum penetrasi? Hati Lu Ming tergerak, hukum penetrasi memiliki kekuatan penetrasi yang luar biasa. Jika dia bisa memahaminya, kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Selain itu, sayap Dewa 6 Bulu yang Dandan berikan kepada Lu Ming berisi 6 jenis hukum. Selain hukum susunan Dao, hukum alkimia Dao, dan hukum peralatan Dao, hukum penetrasi juga merupakan salah satunya. Setelah memahami hukum penetrasi, tubuh seseorang akan mampu terbang melewati segala rintangan. Peningkatan kecepatannya juga sangat mengejutkan, sehingga termasuk dalam sayap Dewa Berbulu 6. Kekuatan sayap Dewa 6 Bulu juga akan meningkat secara eksponensial setelah memahami hukum penetrasi. Setelah menetapkan hukum jalur raja, dia harus memutuskan hukum tertinggi mana yang harus dipahami. Dari 8 prinsip utama yang tersisa, Lu Ming memiliki harapan tertinggi terhadap hukum takdir. Ini karena hukum takdir memang sangat mendalam dan kuat. Namun, hukum takdir memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap bakat seseorang, dan juga yang paling sulit untuk dikembangkan.
Lu Ming berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia mengesampingkan hukum takdir. Sekarang aku memiliki hukum kekacauan dan kematian. Aku tidak lemah dalam hal serangan. Undang-undang berikutnya tidak serta-merta harus meningkatkan kekuatan serangannya. Penting juga untuk meningkatkan pertahanan atau vitalitasnya. Kalau begitu, hukum kehidupan. Pada akhirnya, Lu Ming membuat keputusan untuk mempelajari hukum kehidupan. Lu Xiangqiang memiliki tubuh kehidupan, jadi Lu Ming lebih akrab dengan hukum kehidupan. Juga, begitu seseorang memahami hukum kehidupan, vitalitasnya akan menjadi sangat menakjubkan. Bahkan jika mereka menderita beberapa luka fatal, mereka akan dapat pulih dengan cepat, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Untuk dua jenis hukum berikutnya, Lu Ming memutuskan untuk memahami hukum kehidupan dan hukum penetrasi. Menutup matanya, pikiran Lu Ming menjadi kosong, pikiran dan rohnya menyatu dengan langit dan bumi, menangkap gejolak hukum. Menembus segalanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lu Ming bergumam. Dia tercerahkan. Saat Lu Ming semakin memahami hukum, dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam memahami hukum. Pemahamannya menjadi semakin efisien. Hanya dalam beberapa hari, dia sudah memahami dasar-dasar hukum penetrasi. Setengah bulan kemudian, Lu Ming berhasil memahami hukum kehidupan. Kini, dia sudah menguasai 9 jenis hukum nomologis. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kematangan hukum nomologisnya. Hukum pil Dao, hukum peralatan Dao, hukum penetrasi, dan hukum kehidupan. Sekarang, Lu Ming masih memiliki 4 jenis hukum yang belum mencapai penyelesaian alam pertama. Namun, dia telah menguasai sekitar 90% hukum alkimia dan peralatan Dao. Lu Ming fokus pada 4 jenis hukum. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Pada hari ini, ada guntur dan kilat di kejauhan. Lu Ming, yang sedang berkultivasi, dan orang-orang dari keluarga Gu semuanya membuka mata mereka. Seseorang menjadi raja dan menjalani kesengsaraan raja. Seseorang dari keluarga Gu bergumam, kakak senior Mulan akan menjadi kaisar surgawi. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Mulan telah menerima warisan dari seorang ahli yang tiada taranya. Proses pewarisan telah berlangsung selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, budidaya Mulan telah melonjak hingga batas calon kaisar sebelum berhenti. Mulan tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar suci. Sekarang, setelah lebih dari setengah tahun akumulasi dan pemolesan, Mulan akhirnya mengatasi hambatan tersebut dan melampaui kesengsaraan untuk menjadi kaisar surgawi. Lu Ming maju selangkah dan berdiri tidak jauh dari Mulan. Seluruh tubuh Mulan ditutupi lapisan cahaya merah darah, yang berubah menjadi aliran serangan untuk melawan kesengsaraan surgawi. Tampaknya Mulan masih cukup santai. Tidak lama kemudian, Mulan berhasil melampaui kesengsaraan surgawi. Ledakan, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di dalam tubuh Mulan. Itu adalah evolusi dari hati Seinnya. Energi Seinnya telah berubah menjadi energi dunia, dan kekuatan kaisar yang lemah terpancar dari tubuhnya. Setengah jam kemudian, aura Mulan akhirnya stabil dan dia secara resmi memasuki ranah kaisar bela diri. Selamat, kakak senior, kamu telah membuktikan Daomu dan menjadi kaisar. Lu Ming melangkah maju dan memberi selamat padanya. Mulan memandang Lu Ming, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku percaya pada kakak muda, kamu akan segera menjadi kaisar suci. Tidak buruk, gadis kecil. Anda telah menjadi kaisar surgawi dengan sangat cepat. Sepertinya kamu benar-benar cocok dengan jalur kultivasi orang itu, Sui Xiu. Terdengar suara, disusul kilatan cahaya dan muncul sosok Dandan. Dandan, kamu juga sudah menerobos. Lu Ming mengukur Dandan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, keberadaan macam apa aku ini, aku akan segera menerobos ke alam kaisar agung, lalu alam kaisar surgawi, dan akhirnya melampaui masa lalu dan menerobos ke alam tertinggi. Hahaha. Dandan tertawa bangga. Seolah sedang memikirkan masa depan yang indah, matanya bersinar. Orang ini, Lu Ming membencinya tapi dia bahagia untuknya. Dandan tertawa sebentar, Lu Ming, ayo berdebat, mari kita lihat bagaimana pemahaman Anda tentang hukum. Kamu adalah kaisar sejati sekarang, jika aku berdebat denganmu, bukankah aku akan dianiaya? Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan langsung menolak. Dandan adalah penyu dunia, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Selain itu, ingatannya telah pulih sepenuhnya dan dia telah menguasai banyak jenis hukum nomologis. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam kaisar sejati, kekuatan tempurnya jelas sangat mengejutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2227 Bahasa Indonesia Bab 2227, Bab 2227 Panduan Dandan. Hahaha, aku tahu kamu takut padaku, tapi saya tidak menggunakan kekuatan dunia. Saya hanya berdebat dengan Anda menggunakan hukum alam, kenapa kamu masih takut? Dandan menyeringai dan melirik Lu Ming. Lu Ming tidak senang, biarlah, ayo pergi, kami akan berdebat lebih jauh. Setelah beberapa dari mereka terbang jauh, mereka mulai bertarung. Dandan tidak menggunakan kultivasinya untuk menekan Lu Ming, dia hanya menggunakan sedikit energi dunia untuk mengaktifkan hukum dan bertarung dengan Lu Ming. Namun, Lu Ming dikalahkan oleh Dandan dalam satu gerakan. Hal ini membuat Lu Ming terdiam, apakah ada perbedaan yang sangat besar?
Meskipun Dandan juga pernah menguasai 9 jenis hukum nomologis, ia juga menguasai 9 jenis hukum nomologis. Namun, setelah bertabrakan dengan hukum nomologis Dandan, hukum nomologisnya menjadi sangat rentan. Lu Ming, meskipun kamu telah menguasai banyak hukum, itu hanyalah perpaduan yang paling kasar. Anda tidak memiliki kitab suci kuno yang dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari hukum ini, jadi kekuatannya terlalu lemah. Kata Dandan, sayang sekali tidak ada kitab suci kuno. Wajah Lu Ming juga pahit. Meskipun dia telah menciptakan palu kekacauan dan pedang kematian, dia baru menciptakannya belum lama ini dan masih jauh dari selesai. Kekuatan mereka juga terbatas. Sutra kuno itu diciptakan oleh orang lain, mereka yang menciptakannya juga menciptakannya menurut hukum yang mereka kuasai. Saat ini, Anda masih belum berpengalaman, jadi Anda tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan suci yang Anda ciptakan. Jika Anda dapat sepenuhnya melepaskan hukum nomologis yang telah Anda kuasai, kekuatannya pasti akan lebih kuat daripada banyak kitab kuno. Bagaimanapun, Anda sendiri yang membuatnya. Dandan menjelaskan, Dandan, kamu punya banyak pengalaman, kenapa kamu tidak mengajariku? Lu Ming tersenyum dan menatap Dandan. Haha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Jangan khawatir, saya di sini untuk berdebat dengan Anda karena saya ingin memberi Anda beberapa petunjuk. Ayo, gunakan kekuatan penuhmu. Dandan tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia memiliki sikap seorang ahli yang tiada taranya. Kali ini, Lu Ming tidak mengeksposnya, lagi pula, dia punya permintaan yang harus diajukan. Bus, kemudian, sosok Lu Ming melintas, palu kekacauan mengembun di telapak tangannya dan dia menyerang Dandan. Setidaknya 5 jenis hukum nomologis meledak pada saat yang bersamaan, membentuk kekuatan jari yang menghantam palu kekacauan. Palu kekacauan bergetar hebat dan akhirnya meledak. Palu kekacauan Lu Ming juga berisi 5 jenis hukum, tapi itu semudah tahu. Di sisi lain, 5 jenis hukum Dandan seperti baja, menghancurkan palu kekacauan Lu Ming dalam sekejap. Lagi, Lu Ming kemudian bergegas menuju Dandan dan melawan hukum. Namun, Lu Ming selalu dikalahkan sepenuhnya. Sehari kemudian, Lu Ming kelelahan dan akhirnya berhenti. Namun, Lu Ming telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Dia lebih mahir dalam penggunaan hukum. Saat dia menggunakan palu kekacauan atau pedang kematian, berbagai hukum saling melengkapi dan kekuatan ledakannya sedikit meningkat. Dandan, meski setiap hari dia membual dan terkadang tidak bisa diandalkan, pengalamannya benar-benar ada. Terlebih lagi, penyu Dewa Dunia juga dikenal sebagai dunia. Ia dilahirkan dengan kendali yang tak tertandingi atas hukum dan lebih kuat dari 10 binatang buas lainnya. Oleh karena itu, seringkali hal ini dapat menunjukkan kelemahan dalam penggunaan hukum oleh Lu Ming dan memungkinkan Lu Ming meningkat dengan cepat. Kembali dan cerna ini, kami akan melanjutkan kompetisi dalam 7 hari. Dandan menyeringai dan berjalan menuju jalan pencerahan. Mereka kembali ke pohon kuno pemahaman jalan dan terus berkultivasi. Sebelumnya, Mulan telah menyaksikan pertarungan Lu Ming dan Dandan. Dia telah belajar banyak dan perlu mencernanya. Di hari-hari berikutnya, ada satu hal lagi yang harus dilakukan Lu Ming, yaitu bertarung dengan Dandan. Setiap 7 hari, dia akan bertarung dengan Dandan 1 kali. Pemahamannya terhadap berbagai hukum dan penggunaan hukum telah meningkat pesat. Penguasaannya terhadap 4 hukum, hukum alkimia, hukum keahlian, hukum penetrasi, dan hukum kehidupan, meningkat dengan sangat cepat. Bagaimanapun, dia berada di bawah pohon kuno pencerahan, ditambah dengan bakat Lu Ming sendiri, akan sulit baginya untuk tidak berkembang. Pada saat yang sama, 2 kemampuan surgawi yang diciptakan sendiri oleh Lu Ming, palu kekacauan dan pedang kematian, menjadi semakin kuat. Bukan hanya hukum nomologis yang asli, tetapi juga hukum penetrasi. Satu kekuatan surgawi mengandung 7 jenis hukum, dan kekuatannya terus meningkat. Akhirnya, setelah berkultivasi di sini selama setahun, Lu Ming telah mencapai kesempurnaan dalam hukum lain. Hukum alkimia telah mencapai kesempurnaan dan hukum tersebut telah membentuk sebuah sungai. Tubuh fisik dan energi suci Lu Ming telah ditempa lagi dan meningkat pesat. Tidak diragukan lagi, kekuatan tempur Lu Ming juga meningkat pesat. Setelah berkultivasi di sini selama 1,5 tahun, peralatan hukum Dao Lu Ming juga telah mencapai kesempurnaan. Pada titik ini, Lu Ming masih memiliki hukum penetrasi dan hukum kehidupan. Dia belum mencapai penyelesaian level pertama. Hukum kehidupan adalah hukum tertinggi, dan kecepatan perbaikannya jauh lebih lambat. Di tanah datar yang jauh dari pohon kuno pemahaman jalan, Lu Ming dan Dandan terus bertarung. Meskipun kekuatan Lu Ming meningkat pesat, peningkatan Dandan bahkan lebih cepat. Lu Ming merasa bahwa 9 jenis hukum yang dikendalikan Dandan kemungkinan besar telah mencapai ranah kedua. Tentu saja, Lu Ming benar-benar kalah. Keduanya bertukar pukulan dan Lu Ming mundur. Sayangnya, Maxim Pamungkasku tidak bisa digabungkan. Lu Ming menghela nafas. Entah itu palu kekacauan atau pedang kematian, keduanya hanya mengandung satu hukum pamungkas. Jika dia bisa menggabungkan hukum pamungkas lainnya ke dalamnya, kekuatannya mungkin akan meningkat secara dramatis. Namun, jika hukum pamungkas tidak digabungkan, akan terlalu sulit untuk menggabungkannya. Belum tentu, tidak mungkin, kata Dandan,
Konon satu orang tidak bisa mengendalikan dua Maxim Pamungkas, tapi bukankah kamu melakukannya? Karena kamu bisa mengendalikan begitu banyak prinsip tertinggi, kamu secara alami dapat menggabungkannya menjadi satu kekuatan suci. Omong-omong, Lu Ming, jalanmu benar-benar berbeda dari yang lain. Jika Anda mengolah kitab suci kuno yang dibuat oleh orang lain, Anda tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuh Anda. Kitab suci kuno orang lain semuanya menggunakan satu pepatah utama sebagai intinya, tetapi Anda telah menguasai beberapa pepatah utama. Jika Anda ingin mengeluarkan potensi penuh Anda harus menciptakannya sendiri. Jarang sekali Dandan bersikap serius dan memberikan bimbingan serius kepada Lu Ming. Lu Ming sangat tersentuh, memang itulah yang terjadi. Tak satu pun dari talenta tiada taraf yang telah menciptakan berbagai kitab suci kuno telah menguasai banyak hukum tertinggi. Kebanyakan dari mereka telah menguasai satu hukum pamungkas dan kemudian menggabungkannya dengan hukum jalur raja lainnya dan hukum biasa untuk menciptakannya. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk Lu Ming. Jika Lu Ming ingin memanfaatkan semua potensinya, dia harus membuat kitab suci kuno dan kekuatan surgawi miliknya sendiri. Lu Ming tiba-tiba merasa tercerahkan, dia merasa bisa melihat jalan masa depannya. Dandan, terima kasih banyak. Lu Ming berterima kasih pada Dandan dengan sangat serius. Hahaha, siapa aku satu? Saya adalah pemimpin dari 10 Battle Beast teratas, seorang jenius tak tertandingi yang tak terkalahkan. Apakah Anda percaya saya sekarang? Dandan menyeringai dan tertawa, merasa sangat nyaman dan bahagia. Ayo, lanjutkan, izinkan saya memandu Anda sehingga Anda dapat menggabungkan hukum terkuat secepat mungkin. Teriak Dandan penuh energi. Meskipun Dandan belum menguasai banyak prinsip utama, pengalamannya sangat membantu Lu Ming. Namun, terlalu sulit untuk menggabungkan prinsip-prinsip tertinggi yang berbeda menjadi satu seni sakral. Lu Ming telah mencoba berkali-kali tetapi tetap gagal, namun, mereka tidak menyerah dan terus mempelajarinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2228 Bahasa Indonesia Bab 2228, Gulungan Kuno yang Tidak Bisa Dihancurkan telah lahir. Musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba, waktu berlalu. Lu Ming telah berkultivasi di sini selama 3 tahun. Setelah 3 tahun bekerja keras, dia telah mencapai kesempurnaan tingkat pertama dalam hukum tembus. Tubuh fisik dan kekuatan suci Lu Ming menjadi lebih kuat setelah ditempa berkali-kali. Kekuatan fisiknya sangat kuat, dan kekuatan sengnya sangat kental. Selain itu, penggunaan hukum nomologisnya semakin kuat, kekuatan teknik seni suci yang dia ciptakan telah meningkat pesat. Dibandingkan 3 tahun lalu, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Namun hukum kehidupannya masih sedikit melenceng dan belum mencapai kesempurnaan, itu masih 99%. Lu Ming tidak terburu-buru, memang benar bahwa akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan pepatah tertinggi, dan ini berada di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Jika dia berada di luar, mustahil untuk mengembangkan begitu banyak prinsip hingga penyelesaian ranah pertama dalam 3 tahun. Itu masih merupakan tanah datar yang sama, Lu Ming dan Dandan sedang bertarung. Bus, Lu Ming memegang pedang kematian dan menebas terus-menerus, kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, dia melambaikan tangannya dengan santai dan menggunakan segala macam hukum untuk memblokir serangan Lu Ming dengan mudah. Sedikit lagi, tatapan Lu Ming tegas dan gigih, dia mencoba mengintegrasikan hukum kekacauan ke dalam pedang kematian. Sedikit lagi, lelehkan, tiba-tiba, Lu Ming meraung keras, hukum di tubuhnya melonjak dan pedang kematian di tangannya bergetar terus-menerus, raungan pedang itu sangat mengejutkan. Tiba-tiba, kekuatan pedang kematian meningkat drastis, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Dandan. Serangan ini tidak hanya mengandung kekuatan kematian dari hukum kematian, tetapi juga mengandung kekuatan hukum kekacauan yang sangat besar. Itu sukses, Lu Ming sangat gembira. Namun, saat berikutnya, tubuhnya bergetar hebat, dia merasakan dua prinsip utama meledak dengan kekuatan robek yang mengerikan. Telapak tangannya akan terkoyak oleh kekuatan robek ini. Sarang, di sisi lain, Dandan berteriak keras. Dengan goyangan telapak tangannya, cangkang kura-kura muncul seperti perisai dan menghalangi di depannya. Ledakan, dengan suara keras. Perisai cangkang kura-kura yang dipadatkan oleh Dandan meledak. Dandan dengan cepat mundur dan menghindari ujung tajam pedang kematian. Nak, kamu berhasil menyatu, Dandan memandang Lu Ming. Pedang kematian menghilang dari tangan Lu Ming, telapak tangan dan bahkan lengannya retak, dan darah mengalir keluar. Dia mengedarkan hukum hidupnya, dengan cepat menyembuhkan luka di lengannya. Sayangnya, kedua hukum nomologis tersebut masih akan berbenturan dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Aku bahkan melukai diriku sendiri. Lu Ming tersenyum pahit, ini normal. Anda baru saja memulai fusi dan belum mengenalnya, namun ini membuktikan bahwa arah kami benar. Selama kita terus berusaha, efek sampingnya akan hilang. Hahaha, kita telah menciptakan sejarah. Jika ini terungkap, mungkin akan membuat orang takut sampai mati. Dandan sangat bersemangat. Lu Ming juga mengungkapkan senyuman. Dia mengerti bahwa setelah sekian lama bekerja keras, dia akhirnya berhasil. Meskipun perpaduan dua prinsip utama akan menyebabkan dia terluka, itu masih belum lengkap sekarang. Saat dia terus menyempurnakannya di masa depan,
efek samping ini pasti akan hilang. Di bawah pengaruh hukum kehidupan, luka di lengan Lu Ming telah sembuh total. Dandan, lagi, Lu Ming bergegas menuju Dandan, di mana lagi dia bisa menemukan rekan tanding yang baik. Ledakan, pedang kematian muncul kembali di tangan Lu Ming. Kemudian, hukum kekacauan meledak dan menyatu dengan pedang kematian. Bus, kali ini, dia akan berhasil tetapi mereka masih bentrok. Terjadi ledakan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan lengan Lu Ming dipenuhi luka. Namun, kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan, dan harus berkonsentrasi untuk memblokirnya. Ini bisa dikatakan sebagai jurus pembunuh terkuat Lu Ming. Di masa depan, 1-11 menggabungkan hukum kehidupan ke dalamnya, dan kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Lu Ming berpikir dalam hati. Lu Ming hendak melanjutkan dan ketika sesosok tubuh muncul dan seorang lelaki tua berambut putih muncul, itu adalah Gu Xinghui. Ini adalah pertama kalinya Gu Xinghui muncul dalam 3 tahun terakhir. Saudara Lu Ming, tampaknya Anda telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun. Gu Xinghui berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak kepada senior karena telah membawa junior ini ke sini untuk berkultivasi. Kalau tidak, junior ini harus berkultivasi selama beberapa tahun lagi untuk mencapai pencapaian saya saat ini. Kata Lu Ming, anak nakal, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Dandan berjalan mendekat dan berkata dengan keras. Tentu saja ini sesuatu yang besar, kata Gu Xinghui. Sesuatu yang besar, apa masalahnya? Dandan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gunung Abadi telah muncul, dikatakan bahwa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan tersembunyi di Gunung Abadi. Kata Gu Xinghui, apa? Dandan hampir melompat dengan mata berbinar, dia menatap Gu Xinghui dan berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu benar, Gunung Abadi telah muncul dari kehampaan dan kini melayang di atas kota kuno Yaoguang. Banyak ahli di wilayah surga Taikking sedang menuju ke sana untuk mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Itu sebabnya saya di sini untuk menanyakan apakah Anda akan pergi. Kata Gu Xinghui, tentu saja kita berangkat, kita tidak boleh melewatkan gulungan kuno kaisar terhormat yang tak bisa dihancurkan. Mata Dandan berbinar, di sisi lain, Lu Ming dan Mulan sedikit tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang Gunung Abadi atau gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan ini sungguh ajaib. Lu Ming bertanya, tentu saja, dikatakan bahwa mereka yang mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa mati. Vitalitas mereka sangat kuat, bahkan setetes darah, sehelai rambut, atau segumpal jiwa pun dapat dipulihkan. Meskipun kehidupan Maxim memiliki kekuatan hidup yang kuat, itu masih jauh lebih rendah daripada mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan adalah keahlian khusus dari penguasa terhormat yang abadi. Tahukah Anda tentang hal itu? Dia eksistensi yang setara dengan Chaos Dutch. Dia menjelaskan banyak hal. Lu Ming terkejut. Dia dikejutkan oleh kekuatan luar biasa dari gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan juga oleh kekuatan kaisar terhormat yang abadi. Menurut Dandan, mereka yang bisa disebut sebagai penguasa terhormat semuanya adalah sosok yang tak terkalahkan, dihormati di kalangan kaisar, dan tak terkalahkan. Misalnya, Raja Kekacauan dan Raja Abadi. Karena yang mulia penguasa abadi begitu kuat, lalu bagaimana orang lain bisa mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Jika kita pergi, bukankah kita akan mendekati kematian? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, yang mulia penguasa yang abadi sudah lama meninggal. Kata Dandan, dia meninggal, bagaimana orang seperti itu, yang mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, bisa mati? Lu Ming kaget dan bingung. Itu suku dewa jahat. Di zaman kuno, pada tahap awal perang besar, Kaisar terhormat yang abadi dikepung oleh beberapa orang dengan level yang sama dari suku dewa jahat. Pada akhirnya, dia dimusnahkan, tidak meninggalkan apapun. Bahkan dengan gulungan kuno yang abadi, dia masih mati. Sejak kematian Kaisar Abadi, Gunung Abadi, tempat dia tinggal, telah melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, mengembara dalam kehampaan gelap yang abadi. Belum ada yang bisa menemukannya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Gunung Abadi akan tiba-tiba muncul di dunia. Banyak orang menduga bahwa kitab suci kuno yang tidak bisa dihancurkan akan segera terlahir kembali. Gu Xinghui menghela nafas, Lu Ming juga tampak tergoda. Baiklah, ayo pergi dan lihat, Lu Ming berkata. Kaisar Naga Abadi Chapter 2229 Bahasa Indonesia Bab 2229, Bab 2229 Serangan Kaisar Langit. Sebelum dia menjadi Kaisar Suci, dia bisa berjalan-jalan dan menyesuaikan keadaan pikirannya sebagai persiapan untuk menjadi Kaisar Suci. Di saat yang sama, dia juga bisa mencoba peruntungannya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, maka dia akan sangat beruntung. Segera, Lu Ming, Mulan, dan Dandan mengikuti Gu Xinghui dan meninggalkan tempat itu, tiba di aula keluarga Gu. Kali ini, keluarga Gu juga akan mengirim orang untuk mencoba peruntungan. Gunung Abadi telah mengembara di ruang ke-8 abadi selama bertahun-tahun, tiba-tiba muncul. Sangat sulit mendapatkannya hanya dengan mengandalkan budidaya, seseorang membutuhkan keberuntungan. Oleh karena itu, keluarga Gu mengirimkan beberapa favorit surga, Gu Yingzong,
orang nomor satu yang menjadi favorit keluarga Gu, tentu saja ada di antara mereka. Namun, ada juga sejumlah ahli, termasuk dari alam kaisar sejati dan alam kaisar agung, mereka semua dipimpin oleh majikan keluarga Gu. Kelompok itu terbang ke langit dan menuju ke zona teleportasi terdekat. Kota kuno Yaoguang terletak di bagian barat wilayah surgawi Taking. Setelah beberapa hari, keluarga Gu tiba di kota kuno. Kota kuno Yaoguang adalah salah satu kota kuno tertua di alam surga. Di alam surga, tidak banyak yang bisa disebut kota kuno. Masing-masing dari mereka telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan penuh dengan tanda-tanda waktu. Selama periode waktu ini, kota kuno yang telah ada selama bertahun-tahun menjadi sangat hidup. Ada lautan manusia, semuanya ahli, para ahli dari seluruh wilayah surgawi Taking telah tiba. Tidak hanya ras manusia, tetapi juga ras binatang dewa lainnya. Misalnya, naga sejati, harimau surgawi, burung phoenix, dan lainnya dapat dilihat dari waktu ke waktu. Di langit di atas gerbang utara kota kuno Yaoguang, ada gunung dewa besar yang mengambang di sana. Itu sangat besar dan megah, seperti gunung dewa kuno yang legendaris. Ini adalah gunung yang abadi, Lu Ming dan kelompoknya tidak memasuki kota kuno Yaoguang pada awalnya, sebaliknya, mereka menuju ke gunung abadi. Ledakan, bahkan dari kejauhan, mereka bisa melihat cahaya yang menyilaukan berkedip tanpa henti dan mendengar suara gemuruh yang mengejutkan. Seseorang ingin mendaki gunung abadi, dan itu adalah ahli yang sangat mengejutkan. Lu Ming melihat sosok yang diselimuti cahaya surgawi menyerbu menuju gunung abadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia menyerbu menuju gunung abadi, sepertinya dia tidak bisa melintasi jarak yang tampaknya jauh dan tidak bisa mendekatinya. Di gunung abadi, ada lapisan cahaya, tampaknya berhenti di situ, tetapi tidak bisa mendekat. Apakah itu Kaisar Surgawi? Seseorang dari keluarga Gu bertanya dengan suara serak. Benar, dia memang Kaisar Surgawi, kata tuan keluarga Gu. Semua orang menghirup udara dingin, bahkan Kaisar Surgawi pun tidak bisa mendaki gunung abadi. Bus, pada saat ini, kicauan burung bergema di langit. Semua orang melihat seekor Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang menuju gunung abadi. Aura yang dipancarkan Phoenix ini sangat menggemparkan dan menggemparkan bumi, tubuhnya bahkan lebih besar, dan sayapnya terbuka lebar, menutupi langit dan menutupi matahari. Ini jelas merupakan Phoenix yang menakutkan, budidayanya tidak lebih lemah dari ahli manusia sebelumnya, tidak diragukan lagi, itu adalah eksistensi di alam Kaisar Surgawi. Dengan kepakan sayapnya, kekosongan itu runtuh, membentuk ruang gelap yang menakutkan. Ia terbang menuju gunung abadi dengan kecepatan yang tidak terbayangkan oleh orang awam. Namun, Phoenix yang menakutkan ini masih kesulitan untuk mendaki gunung abadi. Mengaum, raungan menyebar ke segala arah, seekor harimau putih besar, penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, bergegas menuju gunung abadi. Namun seperti halnya Phoenix, ia masih kesulitan untuk mendaki gunung. Macan putih meraung marah dan mengulurkan cakar raksasanya. Itu sangat menakutkan dan bahkan lebih besar dari gunung. Ia meraih gunung abadi dari langit. Jelas sekali, macan putih tidak dapat mendaki gunung tersebut dan sangat marah, ingin meledakkan gunung abadi. Cakar raksasanya bahkan lebih besar dari gunung abadi. Sayangnya, saat direbut, gunung abadi itu seperti ilusi. Ia tidak mengambil apapun dan tidak mengambil apapun. Setelah itu, semua orang melihat beberapa makhluk yang lebih kuat mencoba mendaki gunung abadi, tetapi tidak berhasil. Ada banyak orang yang menonton di dekat sini. Lu Ming dan yang lainnya mengetahui dari orang-orang yang menonton bahwa selama periode waktu ini, tidak kurang dari 10 tahap Kaisar Surgawi telah datang ke sini. Mereka telah menggunakan berbagai metode untuk mencoba mendaki gunung abadi dan mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, namun semuanya gagal. Ada juga orang-orang dari alam Kaisar Surgawi, alam Kaisar Sejati, dan alam Kaisar Kosong, tetapi mereka semua gagal. Beberapa orang berspekulasi bahwa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan belum muncul, dan jelas tidak mungkin mendapatkannya dengan mengandalkan kekuatan. Kita harus tahu bahwa Kaisar terhormat yang abadi adalah sosok yang tak terkalahkan. Banyak orang tinggal di kota kuno Yaoguang dan menunggu kesempatan. Lu Ming dan kelompoknya melihat sekeliling gunung abadi tetapi tidak menemukan apapun, bahkan Dandan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya bisa pergi ke kota kuno Yaoguang dan mencari tempat tinggal. Kota kuno Yaoguang, saya mendengar bahwa ini adalah salah satu kota tertua di alam surga. Banyak ahli telah lahir dalam sejarah dan banyak situs bersejarah yang tertinggal. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Bayangan sendirian mengundang Lu Ming, Dandan, dan Mulan lagi. Keluarga Gu telah hidup mengasingkan diri selama beberapa generasi dan jarang keluar. Kemungkinan Gu Ying keluar juga tidak banyak. Jika bukan karena gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, keluarga Gu tidak akan membawanya keluar. Jarang sekali dia keluar, jadi tentu saja dia sangat penasaran. Baiklah, Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Bersama Gu Yingchong, mereka meninggalkan kediaman mereka dan berjalan-jalan di sekitar kota kuno Yaoguang. Kota kuno Alkaid tidak hanya kuno, tetapi juga menempati wilayah yang luas. Ada banyak jalan dan reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, ada loh batu pemahaman Dao,
Tablet batu pemahaman Dao ini memiliki tanda-tanda Dao agung yang ditinggalkan oleh para ahli, yang sangat membantu mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi. Banyak orang di bawah alam bela diri tertinggi duduk bersila di bawah monumen pemahaman Dao, dengan tenang memahami dan berkultivasi. Ada tempat lain dengan banyak patung, itu semua adalah patung terkenal dari generasi sebelumnya. Masing-masing dari mereka memancarkan keinginan mendominasi yang membuat orang mengaguminya. Banyak orang, termasuk Lu Ming dan beberapa orang lainnya, sedang menonton. Teman-teman, lihat, itu adalah patung dari 10 Battle Beast teratas. Gu Yingzong berkata dengan suara rendah. Lu Ming menoleh dan melihat banyak patung dari spesies berbeda. Itu adalah 9 naga dengan tubuh berkelok-kelok dan 9 cakar naga di bawah perutnya. Sisik di tubuhnya terlihat jelas dan jelas, seolah 9 naga telah hidup kembali. Salah satunya adalah seekor gajah raksasa seukuran gunung kecil. Otot-ototnya terlihat jelas dan sepertinya memiliki kekuatan ledakan. Ini adalah gajah naga Archean. Selanjutnya, dia melihat kumbang tanduk panjang Titan, rumah surgawi yang abadi, 9 ulat sutra iblis yang hidup. Ini adalah patung dari 10 binatang buas teratas. Dia melihat total 9, tapi dia tidak melihat patung penyu dunia. Dan, menurutku kamu tidak ada dalam daftar. Tampaknya reputasi Anda kurang baik, atau orang lain menganggap Anda tidak pantas setara dengan 9 lainnya. Lu Ming memandang dan menggodanya. Omong kosong, orang yang mengukir patung ini pasti cuek atau punya dendam padaku. Sial, mereka sebenarnya tidak memasukkan patungku. Dandan sangat tidak senang dan mengertakkan gigi. Akhirnya, matanya berbinar dan dia berkata, saya tahu, mereka pasti tidak mampu mengukir semangat keagungan saya, jadi mereka tidak memiliki patung saya. Pasti seperti ini, haha. Cih, Lu Ming dan kelompoknya memandangnya dengan jijik. Beberapa saat kemudian, mereka meninggalkan tempat itu. Lu Ming, apakah itu kamu? Kamu, bagaimana kamu bisa sampai ke alam surga? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, tampaknya sangat terkejut. Luo Changqiong, dan sungai yang luar biasa, Lu Ming menoleh dan ada kilatan dingin di matanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2230 Bahasa Indonesia Bab 2230, Bab 2231 terbunuh dalam satu gerakan. Tak jauh dari situ, beberapa pemuda berjalan mendekat. Dua di antaranya adalah kenalan lama Lu Ming Luo Changqiong dan Sungai Bintang Abadi dari alam primordial. Ada seorang pria muda di samping mereka yang tidak dikenal Lu Ming. Luo Changqiong dan Hang Xinghe tampak sangat terkejut. Saat itu, Kaisar Surgawi Kong Yin tidak membawa Lu Ming ke alam surga. Bagaimana Lu Ming muncul di alam surga sekarang? Setelah keterkejutan itu, muncul niat membunuh yang dingin. Luo Changqiong dan Hang Xinghe juga sama. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Sosok mereka berkedip-kedip dan mereka mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan datang ke alam surga. Tidak bisakah kamu tetap berada di alam primordial dan menikmati masa tuamu? Anda hanya harus datang ke alam surga untuk mati. Itu bagus. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan melakukan perjalanan khusus. Luo Changqiong berkata dengan dingin, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Kaisar Ilusi Bintang 2 tampaknya telah mencapai puncak alam Kaisar Ilusi Bintang 2, dan bisa menjadi Kaisar Ilusi Bintang 3 kapan saja. Pada saat yang sama, dua jenis hukum muncul dari tubuhnya. Keduanya adalah hukum jalur raja, dan keduanya berada di penyelesaian alam pertama. Jelas sekali, Luo Changqiong telah membuat kemajuan besar setelah datang ke alam surga. Selama pertempuran di 10 negeri, Luo Changqiong baru saja menerobos ke alam Kaisar Void Bintang 1. Sekarang, dia telah mencapai puncak alam Kaisar Kehampaan Bintang 2, memahami hukum jenis kedua, dan mencapai puncak alam pertama. Bisa mencapai kemajuan dalam 5 tahun saja sudah terbilang sangat cepat, dia pasti telah menerima sejumlah besar sumber daya untuk diolah. Di alam Kaisar Bela Diri, jarak antara setiap langkah sangat besar dan sulit untuk dilintasi. Jika seseorang tidak memiliki sumber daya dan hanya rajin berkultivasi, maka akan memakan waktu lama. Lu Ming memandang Luo Changqiong dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak bertemumu selama 5 tahun, kamu telah membuat beberapa kemajuan, tetapi apakah kamu pikir kamu adalah pasanganku? Suaranya penuh dengan penghinaan, wajah Luo Changqiong berubah jelek. Dia tidak terlalu percaya diri untuk melawan Lu Ming sendirian. Selama pertempuran di 10 negeri, Lu Ming mampu melawan kesombongan surga, yang telah menguasai hukum terkuat dan jauh lebih kuat darinya sekarang. Sepengetahuannya, Lu Ming adalah orang cacat yang tak tertandingi. Jika dia tidak bisa menjadi Kaisar Bela Diri, kekuatan tempurnya tidak akan berbeda dari 5 tahun lalu, tidak akan ada perbaikan apapun. Namun, dia bukan tandingan Lu Ming sekarang. Namun, dia tidak takut, karena masih ada orang lain di sampingnya. HMPH, Lu Ming, ini bukan alam primordial, juga bukan 5 tahun yang lalu. Luo Changqiong berkata dengan dingin, oh, apakah kamu membicarakan mereka berdua? Lu Ming tersenyum acuh tak acuh, tatapannya menyapu galaksi dan pemuda asing itu. Aku sendiri saja sudah cukup, Xing Chen berbicara, menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Budidaya Sungai Bintang yang abadi telah mencapai tahap Dewa Ilusi Bintang 3. Kemajuannya luar biasa, setelah melewati 2 level.
Pada saat yang sama, hukum nomologisnya juga mengalami kemajuan luar biasa. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada 5 tahun lalu dalam pertempuran 10 negeri. Sungai bintang yang kekal tidak lagi lebih lemah dari putra-putra surga yang sombong di alam surga yang telah turun ke alam primordial. Bakatnya sangat kuat, tidak lebih lemah dari para jenius di alam surga. Sekarang setelah dia menerima sumber daya alam surga, kemajuannya pesat. Dia cukup yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lu Ming sendirian. Dia adalah sampah tak tertandingi dari alam primordial. Kata pemuda asing itu, tingkat kultivasi orang ini juga tidak lemah. Dia adalah kaisar kekosongan bintang 3 dan mengendalikan 3 jenis hukum. Meskipun dia tidak memiliki hukum pamungkas, 2 hukum jalur rajanya telah mencapai ranah kedua. Kekuatannya juga sangat mengejutkan. Benar, itu dia, Luo Changqiong berkata dengan suara dingin. Banyak orang yang membual tentang dia, saya ingin melihat betapa kuatnya dia hari ini. Pemuda aneh itu mencibir, orang-orang yang membual itu hanyalah temannya. Lu Ming, kamu akan mati hari ini, Luo Changqiong mencibir. Saat itu, di dunia bunga teratai, Luo Changqiong telah disiksa oleh Lu Ming, Luo Pokong dibunuh oleh Lu Ming di depan umum, dan dia diinjak oleh Lu Ming di depan umum. Dia bahkan diperlakukan sebagai senjata manusia dan berperang melawan Star River yang abadi. Dia telah kehilangan muka. Dia selalu ingin membalas dendam, namun, dalam pertempuran di 10 negeri, kemampuan Lu Ming telah mengejutkannya. Apa yang terjadi setelah itu membuatnya gembira. Lu Ming sebenarnya memiliki tubuh cacat yang tiada taranya dan tidak bisa pergi ke alam surga untuk berkultivasi. Dia sangat gembira dan memutuskan untuk kembali ke alam primordial untuk membunuh Lu Ming dengan tangannya sendiri setelah budidayanya di alam surga berhasil. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di alam surga, namun, keinginannya untuk membunuh Lu Ming tidak akan berubah. Lu Ming, berikan aku tubuh jasmani dej surgawi dan aku akan memberimu kematian cepat. Xing Chen berkata dengan dingin. Tentu saja, dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming, dia tidak ingin orang lain mengetahui tentang tubuh fisik dej surgawi. Menurutnya, tubuh jasmani Kaisar Langit seharusnya menjadi miliknya, siapapun yang menyentuhnya harus mati. Dia harus membunuh Lu Ming juga. 3 orang dari Sungai Bintang telah sepenuhnya mengabaikan Dandan, Gu Yingchong, dan Mulan. Seberapa kuat dia saat bersama Lu Ming, yang memiliki tubuh lumpuh. Mereka meremehkannya, Lu Ming, siapakah ketiga orang bodoh ini, kamu sudah kentut saat kamu datang. Dandan berkata dengan tidak senang, kata-katanya membuat wajah Luo Changqiong dan 2 orang Sungai Xinghe lainnya menjadi gelap. Awalnya, itu bukan urusanmu. Tapi sekarang, kamu harus mati juga dan bertanggung jawab atas perkataanmu sendiri. Luo Changqiong berkata dengan dingin. Sarangnya, anak ini tidak memiliki kemampuan sama sekali, tapi dia sangat sombong. Aku akan membunuhnya dengan 1 tamparan. Dandan semakin tidak senang dan menyingsingkan lengan bajunya, siap bergerak. Serahkan padaku, aku akan menanganinya. Lu Ming melambaikan tangannya dan menghentikan Dandan. Kau akan menyelesaikannya, mari kita lihat bagaimana Anda akan menyelesaikan ini. Pemuda asing itu berkata dengan dingin, dia mengambil langkah maju dan menyerang Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas dengan sekuat tenaga, itu seperti pedang surgawi. Kekuatan dunia Kaisar Ilusi Bintang 3 meledak sepenuhnya. 3 jenis hukum jalur raja juga meledak pada saat yang bersamaan, 2 dari mereka telah mencapai alam kedua, dan kekuatan mereka sangat menakjubkan. Serangan ini menghancurkan kehampaan, cahaya pedang yang menakutkan menebas Lu Ming, mencoba membelahnya menjadi 2. Banyak orang di sekitar yang terkejut dan menoleh. Ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali saat menghadapi serangan ini, dia sangat tenang. Ledakan, saat sinar pedang hendak mengenai Lu Ming, dia bergerak dan mengarahkan jarinya. Sebuah kekuatan jari menghantam cahaya pedang, dan cahaya pedang itu hancur. Kekuatan jarinya tidak berhenti, dan menunjuk ke arah pemuda aneh itu dengan kecepatan luar biasa. Pupil pemuda aneh itu berkontraksi dengan tajam, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia mundur dengan panik. Namun, kekuatan jari Lu Ming bahkan lebih cepat dan berhasil menyusul pemuda aneh itu dalam sekejap. Tidak, pemuda aneh itu berteriak ketakutan. Saat ini, hatinya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Ming, yang hanya seorang cacat, bisa menjadi begitu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Serangannya sebenarnya tidak berguna. Dia bisa merasakan kematian mendekat. Dia meraung. Dia ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Puff, kekuatan jari menembus dahinya dan menghancurkan jiwanya. Mata pemuda asing itu terbuka lebar dan dipenuhi keengganan. Kemudian, jenazahnya jatuh dengan keras ke tanah. Murid Luo Changqiong dan Xing Xinghe juga berkontraksi dengan tajam.